Halo, bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat di masa pandemi ini. Gara-gara corona sudah 2 bulan lebih ya, kita banyak berada di rumah. Mudah-mudahan komunikasi dengan keluarga, rekan kerja maupun teman tetap terjalin dengan lancar. Beberapa teman saya sering bertanya ke saya, kalau mau online meeting pakai Zoom, aman nggak sih? Nah, katanya bahaya, rekening bank bisa dibobol, layar komputer bisa dikuasai orang, dan berbagai hal lainnya. Nah, pada video ini, saya akan membahas tentang apa itu Zoom, kemudian beberapa tips agar bisa memanfaatkan Zoom dengan lebih aman, serta beberapa aplikasi yang lain yang dapat dijadikan sebagai alternatif. Nah, penasaran kan? Jadi tonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan simbol lonceng supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Kita beruntung saat ini hidup di era teknologi informasi dan komunikasi yang maju, sehingga memungkinkan kita untuk tetap melanjutkan aktivitas beribadah, bekerja, maupun belajar di rumah, untuk mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyebaran virus, serta mengupayakan agar pandemi ini cepat berlalu. Dalam hal komunikasi, sebagian besar masyarakat tentunya sudah terbiasa menggunakan chat platform seperti WhatsApp atau Line. Namun bagi sebagian orang lainnya, berkomunikasi hanya dengan teks tanpa tatap muka secara langsung seringkali kurang efektif ya, dan tidak jarang menyebabkan miscommunication. Salah satu aplikasi yang berhasil menjawab kebutuhan sehingga benar-benar melesat bagai roket dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir adalah Zoom. Nah, mengapa Zoom sedemikian populer dan melejit? Salah satu kelebihannya adalah bahwa aplikasi ini menyediakan berbagai fasilitas yang dapat menunjang efektivitas dan kelancaran jalannya online meeting. Hebatnya lagi, fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara gratis, meski ada batasan waktu maksimum 40 menit ya. Melonjaknya pengguna aktif Zoom di seluruh dunia mengakibatkan berbagai pihak memberikan sorotan dan perhatian lebih kepada Zoom, termasuk para hacker yang berlomba untuk mencari kelemahannya, utamanya dalam hal privacy dan security. Pertumbuhan yang eksponensial selain menjadi berkah juga menjadi bencana ya, yang sebelumnya luput untuk diantisipasi. Seiring dengan kepopulerannya muncul berbagai berita dan kasus yang mengungkap kelemahan dari aplikasi ini. Mulai dari Zoom bombing yang adanya penyusup di meeting, kemudian ada klaim end-to-end encryption yang diragukan keberadaannya, hingga bobolnya data pengguna di dark web. Termasuk diantaranya yang viral adalah isu tentang layar PC yang bisa dikontrol ya gara-gara pakai Zoom. Nah, kalau begitu apa sih yang perlu diwaspadai pada penggunaan Zoom? Kalau menurut saya, aplikasi yang syarat fitur ini masih dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana dalam pertemuan online untuk keperluan kantor maupun sekolah ya. Dengan catatan sebaiknya untuk pertemuan yang mendiskusikan rahasia perusahaan atau bahkan negara, mungkin bisa dilakukan dengan menggunakan tools lain yang dianggap lebih aman. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada aplikasi atau software lain yang lebih aman? Untuk memudahkan ilustrasi keamanan penggunaan teknologi informasi, dapat saya analogikan dengan sebagai sebuah rumah ya. Sebuah perangkat PC, laptop, atau smartphone yang baru kita beli dapat diibaratkan sebagai sebuah rumah yang tidak memiliki pintu atau jendela. Begitu kita menghubungkan perangkat tersebut dengan internet atau koneksi data, maka seolah-olah kita memasang pintu utama di rumah ini. Nah, di sini kita perlu mengamankan rumah dengan memasang kunci pada pintunya. Pengamanan tambahan seperti slot pintu misalnya dapat dianalogikan dengan memasang antivirus atau anti-malware untuk menambah keamanan perangkat. Pada saat kita menginstal aplikasi lain bisa dibayangkan seperti kita menambah jendela atau pintu lain di rumah itu. Sehingga dengan semakin banyaknya jendela atau pintu tentunya semakin membuka peluang ya bagi pencuri untuk masuk ke rumah dengan cara merusak pintu atau jendela yang ada. Jendela yang kita pasang kadang-kadang memiliki kunci atau pengaman yang bagus, tapi kadang juga seadanya. Hal ini dapat digambarkan dengan aplikasi yang memiliki banyak sekali lubang keamanan sehingga mudah diretas hacker. Jadi dalam hal ini kita perlu awas, melakukan instalasi berbagai software yang ada, serta mempelajari berbagai cara untuk lebih mengamankan penggunaannya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keamanan dalam penggunaan Zoom. Dari sisi pengguna, pastikan ada 2 tips berikut ini. Tips pertama, gunakanlah password Zoom yang berbeda dengan password yang digunakan di aplikasi lain. Misalnya aja, password yang kita pakai untuk email, Facebook, Instagram, atau TikTok, itu jangan dipakai untuk password yang kita pergunakan di internet banking. Saran saya sebaiknya gunakanlah password yang berbeda untuk masing-masing aplikasi yang berbeda. Tujuannya, apabila suatu saat ada permasalahan security sehingga password kita bocor di salah satu aplikasi, aplikasi lain masih dapat dipergunakan dengan aman. Nah, alternatif lain adalah dengan menggunakan single sign-on melalui akun Google misalnya, sehingga kita tidak perlu mengingat password baru lagi. Tips kedua,
adalah dengan memastikan bahwa aplikasi Zoom diinstal dari situs web resmi Zoom. Dan kita harus update sesegera mungkin apabila ada pembaharuan yang disediakan. Karena Zoom telah menjanjikan akan memberikan berbagai update khususnya untuk meningkatkan security dalam beberapa bulan terakhir. Sehingga banyak sekali update untuk meningkatkan keamanan penggunanya. Sebenarnya tips ini tidak hanya berlaku untuk Zoom ya, karena semua aplikasi yang kita install baik di PC, smartphone, ataupun tablet itu perlu diupdate secara reguler. Tips untuk mengupdate aplikasi adalah dengan mencari tempat dengan Wi-Fi yang cepat, tapi kalau nggak ada, jangan sayang kuota data ya. Nah, selain bagi peserta Zoom Meeting, ada beberapa tips lain yang perlu dilakukan oleh Zoom Host. Tips pertama adalah dengan menggunakan link meeting ID yang dengan menggunakan password. Salah satu kelemahan Zoom sebelumnya adalah munculnya Zoom bombing, di mana ada peserta yang menyusup ke dalam Zoom session. Hal ini terjadi sebelumnya pada meeting yang tidak menggunakan password, dan hanya menggunakan link meeting ID, yang dapat diakses secara acak karena hanya terdiri dari 10 angka nih. Jadi dengan penggunaan kombinasi meeting ID dan password tentunya akan menyulitkan untuk ditebak oleh para pengacau. Nah, tips kedua adalah aktifkan waiting room. Dengan mengaktifkan waiting room, maka host atau penyelenggara akan dapat melihat terlebih dulu ya calon peserta meeting yang akan bergabung dan hanya akan mengizinkan orang-orang yang dikenal. Kemudian untuk tips ketiga, bagikan link secara terbatas, di mana pada berbagai kasus, meeting ID secara ceroboh dibagikan ke calon peserta melalui platform yang diakses orang banyak. Misalkan aja kita posting di media sosial, sehingga ratusan mungkin ribuan orang lain bisa melihat. Oleh karena itu, meeting ID sebaiknya dibagikan secara pribadi, atau melalui grup chat yang hanya diikuti oleh calon peserta, ya, yang memang menjadi peruntukannya. Nah, tips berikutnya untuk host adalah mengaktifkan fitur di mana peserta wajib login ke Zoom. Dengan mewajibkan peserta untuk login ke Zoom, maka mengurangi kemungkinan orang iseng bergabung ke meeting karena login Zoom membutuhkan identitas, setidaknya email address yang tersimpan di server Zoom. Nah, itu tadi beberapa tips untuk pengguna Zoom maupun admin atau hostnya. Seiring dengan perkembangannya, memang beberapa kantor pemerintah, perusahaan maupun swasta, termasuk sekolah, di beberapa negara telah melarang penggunaan Zoom ya dengan berbagai alasan. Apakah ada alternatif lain selain Zoom? Ya banyak. Apakah alternatif tersebut lebih aman dari Zoom? Belum tentu juga. Ya, oleh karena itu pengguna perlu bijak dalam memilih alternatif video conference selain Zoom. Jangan sampai nantinya ternyata aplikasi alternatif yang dipilih ternyata memiliki kelemahan yang serupa atau bahkan lebih parah. Salah satu alternatif yang banyak disebut orang adalah Google Meet. Ya, agar dapat bersaing dengan Zoom, Google telah menambah jumlah maksimum peserta menjadi 100 orang. Dengan durasi meeting maksimal selama 60 menit. Melalui aplikasi ini, peserta juga dapat membagikan layar seperti layaknya di Zoom. Beberapa orang mengatakan bahwa dengan memanfaatkan platform ini masih banyak permasalahan yang ditemui. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Tuliskan masalah yang kamu temui di comment box ya, yang ada di bawah. Kemudian aplikasi lain yang terkenal dengan kualitas videonya itu Cisco Webex. Kelebihan aplikasi ini apabila dibandingkan Zoom, adalah waktu meeting yang tidak dibatasi, meski jumlah peserta tetap dibatasi hingga 100. Dengan kualitas gambar yang bagus, konsekuensinya adalah kebutuhan data internet yang jauh lebih tinggi dari Zoom. Ya, besarnya 2 hingga 3 kali lipat lebih besar. Bagi pengguna Apple device, baik MacBook, iPhone maupun iPad, tentu tidak asing lagi dengan aplikasi FaceTime yang dikembangkan Apple. Dengan menggunakan aplikasi ini, maka dapat dilakukan video conference dengan jumlah maksimum peserta sebanyak 32 orang. Sayangnya aplikasi ini memang eksklusif untuk pengguna Apple ya, jadi buat pengguna Android sementara gigi jari dulu. Aplikasi lain adalah Jitsi Meet, ya, sebuah aplikasi open source yang juga dapat dimanfaatkan secara gratis dengan batasan jumlah peserta sebanyak 75 orang. Jitsi Meet juga memiliki berbagai fitur yang mendukung pelaksanaan meeting. Salah satu keunggulannya adalah di mana pengguna tidak perlu membuat akun untuk memanfaatkannya. Ya, kemudian bagi teman-teman yang ingin menggunakan video call sebelum pandemi ini berlangsung tentu pernah mendengar yang namanya Skype ya. Ini sebuah software buatan Microsoft yang sangat populer untuk voice call ya. Namun aplikasi yang cukup terkenal dengan video call-nya ini juga ternyata nama besarnya seolah-olah tenggelam ya diterjang badai COVID-19. Alternatif lain yang dapat digunakan lainnya adalah Facebook Messenger ya. Melejitnya Zoom nampaknya membuat Mark Zuckerberg, CEO atau founder dari Facebook merasa gerah ya dan bergerak cepat mengembangkan platform Messenger agar dapat bersaing. Pada bulan April lalu, Facebook merilis Messenger Rooms yang memungkinkan 50 peserta untuk bertatap muka melalui platform video di aplikasi tersebut. Selain berbagai aplikasi yang telah saya sebutkan, jangan lupa bahwa sebenarnya WhatsApp atau Line juga menyediakan fitur yang serupa ya, di mana dengan WA Group Video Call
dapat dimanfaatkan untuk video call dengan 8 orang sekaligus. Sedangkan Line malah memungkinkan penggunanya untuk conference call hingga 200 orang. Mungkin bagi yang sudah pernah mencoba, silakan bagikan pengalaman kalian menggunakan dua aplikasi chat platform tersebut di comment box. Saya akan bahas aplikasi lain di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng atau bell supaya tidak ketinggalan ya apabila ada video baru. Dengan berbagai alternatif yang sudah saya bahas tadi, kira-kira aplikasi mana yang teman-teman pilih? Tetap di Zoom atau pindah ke lain hati? Sebenarnya yang lebih penting lagi adalah analisa kebutuhan untuk menentukan aplikasi yang tepat. Apabila membutuhkan komunikasi dua arah antara pemimpin atau pengajar dengan peserta meeting, maka video conference mungkin merupakan salah satu pilihan tepat. Namun apabila lebih banyak proses yang berjalan searah, dengan interaksi yang jarang atau bahkan nggak ada, maka dapat dipikirkan penggunaan alternatif lain, misalkan aja dengan mengupload video atau mengadakan live streaming dengan fitur live chat ya, yang dapat dilakukan di platform YouTube. Akhirnya, mari kita bijak memanfaatkan berbagai aplikasi atau tools teknologi informasi dan komunikasi yang ada, ikuti petunjuk keamanan dan penggunaannya, serta gunakan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Stay home, stay safe, dan stay healthy. Bye for now.